Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro pertama kali memulai debut sebagai trio pada pertandingan pada tanggal 4 Oktober tahun 2015. Ketika itu Real Madrid mengunjungi Stadion Vicente Calderón dalam derby Madrid pertama yang dipimpin oleh Rafael Benitez. Laga itu berakhir imbang 1-1. Trio Casemiro Kroos Modric tidak serta-merta bergabung secara bersamaan ketika itu. Modric lebih dulu datang di Bernabeu pada tahun 2012 ketika dia masih berduet dengan Xabi Alonso. Toni Kroos datang dari Bayern Munchen pada tahun 2014. Kedatangan Kroos di Madrid diiringi kepindahan Xabi Alonso ke Bayern. Modric dan Kroos pun berduet sejak itu. Yang terakhir pada 2015 datanglah seorang Casemiro, gelandang bertahan yang kembali ke Bernabeu setelah sempat bermain bagi Madrid pada 2013. Tahun awal debut trio tersebut memang tidak terlalu mentereng. Di bawah Benitez, trio ini sempat dirombak beberapa kali. Sampai dengan kedatangan Zinedine Zidane yang menggantikan Benitez pada waktu itu. Trio Casemiro Kroos Modric di bawah Zidane juga awalnya tidak berjalan dengan lancar. Skema pemilihan taktik Zidane menjadi adaptasi tersendiri bagi mereka ketika itu. Taktik Zidane di Real Madrid mengadaptasi pakem 4-3-3 atau bisa jadi 4-2-3-1 dengan trio gelandang dan trio lini serang. Bermain simpel dengan sirkulasi bola cepat serta pressing tinggi mampu dilakukan trio gelandang itu dengan efektif. Format 3 gelandang Zidane tentu berbeda fungsi antara satu dengan yang lainnya. Trio Modric Casemiro Kroos dapat dianggap sebagai salah satu trio terbaik dalam sejarah sepak bola. Seperti barisan trio yang disebutkan sebelumnya, ketiga pemain tersebut juga berperan dalam kesuksesan besar klub yang dibelanya dalam satu dasawarsa terakhir. Trio Modric Casemiro Kroos tersebut berjasa dalam menyumbangkan 17 trofi untuk Los Blancos hanya dalam kurun waktu 6 tahun saja, di mana diantaranya adalah 4 trofi Liga Champions yang dimenangkan pada musim 2015-16, 2016-17, 2017-18, dan terakhir adalah musim 2021-22 setelah Real Madrid mengalahkan Liverpool di partai final. Sepertinya Real Madrid harus berterima kasih kepada Zinedine Zidane yang pertama kali melatih Los Blancos di musim 2015-16, karena berkat legenda timnas Prancis tersebut, Real Madrid memiliki trio lini tengah yang cukup menakutkan. Trio Modric Casemiro Kroos memang masing-masing memiliki skill berbeda yang saling melengkapi. Modric adalah gelandang kreatif yang memiliki kemampuan untuk menyisir sisi tiap lapangan dan membuka ruang untuk melancarkan skema serangan dan aliran bola antar lini. Lalu, Casemiro adalah gelandang bertahan yang tidak kenal rasa takut dan selalu bermain disiplin dalam menjaga stabilitas antara lini depan dan belakang Real Madrid. Gaya penampilan Casemiro ini yang berperan cukup vital ketika melawan Barcelona ataupun Atletico Madrid. Sedangkan Kroos adalah gelandang jenius di era sepak bola modern masa kini yang mampu membaca taktik permainan lawan di lapangan serta melepaskan umpan-umpan yang cukup akurat ke berbagai sektor lini Real Madrid. Tak heran, Kroos seringkali menjadi eksekutor tendangan sepak pojok ataupun tendangan bebas. Trio lini tengah tersebut juga berperan dalam betapa suburnya trio lini depan Real Madrid khususnya Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema dalam mencetak banyak gol untuk Real Madrid. Kedua striker tersebut bisa berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Real Madrid juga berkat andil dari permainan Modric Casemiro Kroos yang mampu mendominasi lini tengah. Ketika itu ada pada trio lini depan mereka yakni BBC, Bale, Benzema dan Cristiano Ronaldo. Sementara, trio lini tengah mereka jarang mendapat sorotan. Walaupun jika menilik peran trio gelandang Madrid ketika itu, pos itulah yang sebenarnya vital dan menjadi kunci permainan Zidane ketika membangun serangan. Casemiro sering difungsikan sebagai gelandang bertahan pelindung center back four. Keberadaan dia bertugas menjaga kedalaman dan mengcover area Modric di sisi kanan dan Kroos di sisi kiri. Jarak Casemiro dengan Kroos dan Modric selalu dekat. Hal ini diperlukan untuk cover posisi Kroos dan Modric, sehingga Kroos dan Modric bisa masuk ke posisi di mana dia bisa beroperasi tanpa banyak tekanan dari lawan. Toni Kroos yang berada di sisi kiri sering melebar menutup celah flank dan membuat triangle ketika menyerang bersama bek kiri dan sayap kiri. Daya jelajah Kroos mencakup hampir seluruh lapangan untuk meminta bola baik itu ke kanan maupun ke belakang. Kroos memakai dan memainkan peran nomor 8 untuk Real Madrid. Dengan atau tanpa Luka Modric, umpan progresifnya tidak terbatas.
baik itu umpan vertikal ke sayap kiri atau bek kiri. Cross dimanfaatkan Zidane dan Ancelotti untuk mencari kelebihan di sebelah kiri dan mengalihkan permainan secara cepat ke tengah maupun kanan. Cross juga dimanfaatkan untuk mencari ruang kosong lawan bersama Modric. Di sisi lain, saat Modric menutupi sisi kanan lini tengah, ia adalah target untuk umpan cross. Cross dan Modric adalah duo metronom yang sangat cair dalam permainan. Daya jelajah keduanya tinggi dan pandai memanfaatkan ruang dengan akurasi umpan yang tinggi. Aliran umpan dari ketiga trio gelandang Madrid sering mampu diselesaikan dengan baik oleh trio yang memiliki kecepatan dan finishing yang baik di depan. Ketika bertahan, trio gelandang Madrid sering jemput bola ketika di pressing lawan, tidak terlalu lama pegang bola, serta akurasi umpan mereka bertiga ampuh untuk skema counter attack setelah bertahan. Taktik sesimpel itu yang dilakukan Zidane. Dengan memanfaatkan skill individu dan inteligensi mereka bertiga membuat mesin Madrid selalu berjalan mulus. Sampai akhirnya berbuah berbagai gelar di La Liga maupun 3 kali berturut di Liga Champions, 4 kali Piala Dunia antar klub FIFA dan 3 Piala Super UEFA. Umumnya, ketika trio ini berada di lapangan pada saat yang bersamaan, para bek, winger dan striker tidak perlu cemas aliran bola tidak berjalan. Mereka memiliki koordinasi yang baik dalam permainan. Bahkan, Kroos, Modric, Casemiro sering dijuluki sebagai trio gelandang terbaik di dunia abad ini. Kehilangan salah satu dari trio gelandang tersebut mungkin berdampak pada kurangnya performa. Meskipun menang dalam pertandingan, tapi ketergantungan itu akan kentara. Silih berganti peran trio itu di backup oleh Kovacic, Odegaard, Isco, Valverde hingga kini Camavinga. Ketika era sepeninggal Zidane dan beralih pada Lopetegui dan Solari, peran trio Casemiro, Kroos, Modric tidak seefektif ketika di bawah Zidane. Lopetegui dan Solari sama-sama tidak bisa memanfaatkan skill individu trio tersebut ke dalam racikan taktiknya. Hasilnya pun buruk. Real Madrid bahkan selalu gagal masuk babak teratas Liga Champions, ketika pada 2018 digugurkan oleh Ajax, dan di 2019 digugurkan oleh Manchester City. Sampai pada kembalinya Zidane pada musim 2019/2020. Zidane kembali menghidupkan peran trio gelandang Real Madrid yang sempat menurun. Zidane tetap memakai kekuatan pada poros 3 gelandang dan 3 penyerang. Performa dan mental para pemain Real Madrid seketika meningkat dan berbuah kekonsistenan dan keefektifan dalam bermain. Hasilnya, mereka mampu meraih kembali gelar La Liga. Namun nasib berbeda dialami Madrid ketika itu di Liga Champions. Mereka terhenti di babak semifinal oleh Chelsea. Trio Modric, Casemiro, Kroos ketika itu tak sanggup melawan kedikdayaan gelandang Chelsea seperti Kante, Jorginho, dan Kovacic.